Selamat datang di media pembelajaran pelatihan manajemen risiko, materi, teori dasar manajemen risiko. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu memahami teori dasar manajemen risiko berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan baik. Pokok bahasan dan indikator hasil belajar. 1. Manajemen risiko. Mendefinisikan manajemen risiko sesuai ISO 31000. 2. Sasaran, visi dan misi, tata kelola risiko organisasi dan proses bisnis. Mengklasifikasikan sasaran, visi dan misi organisasi serta proses bisnis dalam pencapaian sasaran. 3. Risiko dan masalah. Menguraikan perbedaan antara risiko dengan masalah. 4. Menjelaskan implementasi manajemen risiko di Kementerian ATR BPN. Implementasi manajemen risiko di Kementerian ATR BPN. Keterbatasan manusia ialah tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Terdapat peristiwa yang terjadi di luar kendali. Manusia tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat mengendalikan segala sesuatu. Ada kuasa di luar kemampuan manusia. Manusia diberikan akal budi untuk mengurangi kemungkinan sebuah peristiwa. Kalaupun terjadi, dapat mengurangi dampaknya. Maka dari itu, pentingnya adanya sebuah manajemen risiko. Contoh dari permasalahan atau bencana. Seperti pepatah sedia payung sebelum hujan, yang artinya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum sesuatu hal terjadi. Kemudian juga pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Contohnya yaitu membeli tiket pesawat ke Jakarta jauh-jauh hari, penyusunan rencana kegiatan, persiapan kegiatan PTSL, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Manajemen risiko berada di antara pengendalian internal dan tata kelola, di mana manajemen risiko mencakup pengendalian internal, sedangkan tata kelola mencakup manajemen risiko dan pengendalian internal. Risiko menurut ISO 31000 adalah effect of uncertainty on objectives and an effect is positive or negative from what is expected. Atau dapat diartikan, risiko ialah efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Efek dapat berupa positif ataupun negatif dari yang diharapkan. Dengan demikian, risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan peristiwa yang berdampak positif maupun negatif yang mempengaruhi sasaran. Terdapat 4 elemen penting. Yang pertama, kejadian. Yang kedua, kemungkinan. 3, positif atau negatif. Dan keempat, sasaran. Contoh kasusnya yaitu, seorang influencer diundang menjadi pembicara besar di Palangkaraya. Konteks, ia sekarang berada di Jakarta. Kemudian ia memesan tiket pesawat pukul 2 tujuan Palangkaraya. Sasarannya tiba di bandara tepat waktu pada pukul 1.30. Identifikasi peristiwa risiko yang dapat menggagalkan pencapaian sasaran. Peristiwa risiko 1. Pengumuman pukul 10 Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Peristiwa risiko 2. Kemungkinan terjadi demo besar-besaran di sekitar bandara akibat adanya ketidakpuasan terhadap kinerja salah satu maskapai.
Peristiwa yang menjadi risiko adalah peristiwa risiko 2. Karena memiliki seluruh definisi risiko, yang pertama, memiliki dampak atau efek terhadap sasaran, di mana bandara penuh oleh pendemo karena jalanan tertutup sehingga terhalang untuk sampai tepat waktu. Yang kedua, adanya sifat ketidakpastian, artinya adanya kata kemungkinan. Sedangkan peristiwa 1 sudah terjadi dan tidak berdampak pada pencapaian sasaran. Ketidakpastian ialah suatu keadaan di mana kurang informasi terkait pemahaman atas suatu peristiwa, baik kemungkinan maupun dampaknya. Risiko merupakan efek ketidakpastian terhadap sasaran. Setiap risiko pasti merupakan ketidakpastian, namun tidak semua ketidakpastian merupakan risiko. Karena risiko harus sesuai dengan sasaran. Apabila tidak sesuai, maka bukan risiko. Masalah merupakan risiko yang sudah terjadi. Risiko belum kejadian, sedangkan masalah sudah terjadi. Manajemen risiko artinya antisipasi yang belum terjadi. Sedangkan manajemen masalah ialah menyelesaikan yang sudah terjadi. Kemudian bencana. Bencana merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Manajemen risiko bersifat antisipatif, mencegah agar tidak kejadian. Apabila risiko terjadi, akan menjadi sebuah masalah, sehingga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan atau mitigasi agar tidak menjadi sebuah bencana. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Mengapa perusahaan membutuhkan suatu sistem manajemen risiko yang terintegrasi? Untuk memberikan proteksi. Dengan adanya manajemen risiko, perusahaan terproteksi dari semua jenis 1. Kegagalan atau failure 2. Kehilangan atau loss 3. Kerusakan atau damage. Sasaran, visi dan misi, tata kelola risiko organisasi, dan proses bisnis. Sebelum melakukan manajemen risiko, kita harus memahami sasaran organisasi. Berikut contoh sasaran organisasi pada Kementerian ATR BPN. Visi, terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Tujuan, pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sasaran strategis, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum. Indikator kinerja sasaran strategis, nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah. Sasaran program, peningkatan pendaftaran tanah untuk kepastian hak atas tanah dan ruang. Sasaran kegiatan, kegiatan pendaftaran tanah dan ruang. Indikator kinerja kegiatan, kegiatan pendaftaran tanah dan ruang. Risiko memerlukan kejelasan dari sasaran atau dapat disingkat SMARTER. S. Spesifik, yang artinya sasaran dinyatakan dengan jelas. M. Measurable, pencapaian sasaran dapat diukur melalui ukuran tertentu. A. Attainable, sasaran yang ada bersifat menantang, namun tetap dapat dicapai organisasi. R. Relevant, sasaran yang ada harus sesuai dengan strategi perusahaan. T. Time bound, menyatakan secara jelas kapan sasaran ingin tercapai. E. Evaluated, sasaran yang ada dapat dievaluasi seiring berjalannya waktu demi menjamin tercapainya tujuan tersebut. R. Recognized, memungkinkan dilakukan evaluasi pada saat tenggat waktu pencapaian sasaran telah tiba. Perumusan sasaran, contoh Kanwil Bali. Atribut, spesifik atau hal yang ingin dicapai, yaitu elemen sasarannya
jumlah bidang tanah, badan hukum, dan perorangan yang ditetapkan. Measurable atau indikator dan nilai target, yaitu 7.131 SK. Attainable, cara untuk mencapai melalui penyelenggaraan penetapan hak tanah dan ruang. Relevant, sejalan dengan strategi, yaitu penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif. Time bound, atau jangka waktu pencapaian, tahun anggaran 2023. Sasaran, terwujudnya jumlah bidang tanah, badan hukum, dan perorangan yang ditetapkan sebanyak 7.131 SK melalui penetapan hak tanah dan ruang untuk menuju penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif pada tahun 2023. Proses bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran. Berikut merupakan contoh proses bisnis pada kegiatan PTSL. Risiko dan masalah. Masalah telah terjadi dan akibat keputusan di masa lalu. Sedangkan risiko merupakan sesuatu yang belum terjadi dan akibat keputusan saat ini. Maka dari itu, pentingnya manajemen risiko di tiap tindakan pengambilan keputusan atau aktivitas yang dapat dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Implementasi manajemen risiko di Kementerian ATR BPN. Model 3 lini. Lini 1, pemilik risiko atau unit pemilik risiko. Fokus dari lini 1 adalah melakukan proses manajemen risiko dalam praktik pengendalian dan pengelolaan risiko sesuai kebijakan, pedoman, dan prosedur manajemen risiko. Lini 2, yaitu Satuan Tugas Manajemen Risiko Kementerian atau Sekretaris Jenderal, khususnya Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Fokus dari lini 2 adalah memastikan agar standar praktik terbaik yang diadopsi organisasi dalam penerapan manajemen risiko dapat dipraktikkan oleh lini 1 dalam rangka pengendalian dan pengelolaan risiko. Lini 3, Unit Pengawasan Risiko atau Inspektorat Jenderal. Fokus dari lini 3 adalah melakukan verifikasi bahwa praktik pengendalian dan pengelolaan risiko yang dijalankan oleh lini 1 telah efektif dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Struktur manajemen risiko ATR BPN. Setiap struktur manajemen risiko harus ditunjuk melalui surat keputusan atau SK yang ditandatangani oleh pimpinan struktur. Berikut merupakan unit pemilik risiko atau UPR tingkat kementerian, struktur organisasi dan juga tugas UPR tingkat kementerian. UPR tingkat eselon 1. UPR tingkat eselon 2. UPR tingkat kantor pertanahan. Satuan Tugas Manajemen Risiko. Unit Pengawasan Manajemen Risiko. Mekanisme implementasi manajemen risiko di Kementerian ATR BPN. Pada bulan Januari, menyusun perjanjian kinerja, sasaran, dan risk register yang dimiliki masing-masing satuan kerja. Per bulan, melakukan rapat rutin pembahasan implementasi manajemen risiko, perbaikan manajemen risiko tahun berjalan. Per semester, melakukan monitoring realisasi dari rencana tindak lanjut pengendalian manajemen risiko. Pada bulan Desember, penyusunan laporan manajemen risiko, evaluasi implementasi manajemen risiko tahun berjalan. Sekian media pembelajaran kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.